Seorang dai harus memahami materi dakwah. Materi dakwah yang akan disampaikan ya, terlebih dahulu harus dikuasai secara matang terlebih dahulu, sehingga ketepatan dalil, kecakapan dalam menyampaikan itu bisa terwujud sehingga diterima dengan mustami'in yang kumpul di tempat itu. Tidak sedikit orang yang hanya sekedar mungkin kemudian tampil tepat dalilnya tapi menyampaikannya kurang cakap. Jadi penguasaan materi meliputi itu. Yang terpenting mungkin deres lah, sehingga dalilnya jelas, rujukannya jelas. Karena kita kan arahannya tablighul Islam linnas, menyampaikan Islam rahmatal lil alamin. Gitu. Yang kedua, seorang dai harus memahami kondisi lingkungan masyarakat yang akan didakwahi, yang akan diceramahi, yang akan kedatangan kita. Karena mungkin saja kita akan berdakwah di tengah-tengah non-muslim. Bisa jadi kita akan berdakwah di tengah-tengah penjudi, pemabok, atau juga penjual serabi, atau juga di tengah-tengah orang yang gemar membeli serabi. Ya. Paham serabi ya? Saya juga suka serabi kok. Sehingga tujuan dakwah itu bisa diterima. Dakwah itu kan mengajak ya, merangkul, memikat. Ini kemudian betapa pentingnya dakwah wasatiyah, dakwah yang rahmatan lil alamin. Banyak orang yang tablighul Islam ya, dakwah, kalimatnya dakwah. Nah, ini pentingnya fiqrah an-nahdiyah. Kurang memahami situasi dan kondisi masyarakat, sehingga tidak diterima. Padahal kita berdakwah ya, tujuannya kan supaya diterima ya. Jadi, memahami kondisi lingkungan masyarakat yang akan kita dakwahi itu ya, juga bagian penting yang harus kita perhatikan, sehingga mereka bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjudi ya kira-kira tobat, koten ya. Pemabuk kira-kira tobat kan gitu. Non muslim yang diharapkan dengan mendengarkan tausiah atau dakwah dari kita bisa senang ke Islam, turunlah hidayah gitu ya. Akhirnya memeluk agama Islam. Itu yang kita harapkan. Dengan memahami ini, dengan memahami kondisi ini, insya Allah maka fungsi dakwah yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang memikat bukan menyikat, akan terwujud menjadi rahmatan lil alamin. Mangga, itu pikatnya harus kita jalankan. Apa pikatku?
Kalau Kang Subhan tadi bilang bumbu ya, atau pelet, nggak apa-apa. Ki wong kangkin kang kira-kira kita aku seneng tapi nggak masalah. Kalau memang kudu di Nabi Daud dibaca. Ya, apa manjing ning kono apa ning kono tempat wong mabuk. Wah kang kira-kira wong ning kono tunduk kabeh. Ning kita li. Misalkan luk-luk si Baginda Daud saking perkut putih amencrok ing kayu raga, ngecek lah ke surga kon kaya. Wong tangi pada turua, wong turu pada tangnya. Fuh, kon kaya. Bokanan. Atau apa? Allahumma aksin sauti katanya. Hatta anaman ro'ani ahabbani. Enggak apa-apa. Tapi bakal pengen dingin ijazah dingin. Ya bokanan guys. Kalau emang jurus itu harus digunakan di daerah situ enggak apa-apa. Tapi yang terpenting memahami karakter wilayah situ juga, karena mungkin kan kita sekali-kali mungkin diundang di wilayah mana, Kang Sangar, mungkin itu bisa jadi. Salah ngomong, ya tujuan dakwanya rada setitik beli mengena. Bisa jadi balik diadang, kan itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga sangat penting. Menggunakan bahasa atau menguasai bahasa mereka yang akan diceramai oleh kita, yang akan didakwahi oleh kita juga bagian dari hal yang penting. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau pernah menyampaikan, ya, kalau kita ngajak ke orang, ngobrol dengan orang lain dengan sesuatu yang dia bisa memahami, jangan sampai nanti kiainya digegawa, kiai ngomong apa gitu ya, karena nggak paham. Ya boleh bumbu loh, nah, bumbu misal dengan bahasa gaul sekarang ini apa nggak masalah, tapi yang penting mereka bisa paham. Syukur-syukur kalau di Sunda bahasanya Sunda, kalau di Jawa bahasanya Jawa, kalau di Betawi bahasa Betawi, kalau di Tegal bahasa Tegal gitu ya. Walaupun lidahnya sedikit berbeda, ya berem jadi berem itu bisa jadi kan. Kalau orang Jawa terus cerita berem, nah, angel ya berem. Ibu-ibu kerudungnya berem-berem misalkan begitu. Nggak apa-apa kan, ada ketawanya sedikit. Jadi soal itu juga kalimun nas biqadri uqulihim juga masuk. Ya, jadi kan gampang dicerna oleh mereka, yang bisa dipahami oleh mereka. Terakhir, mana beli? Sempir lagi terakhir ya. Jangan lupa bahwa apa yang disampaikan ini juga bagian ikhtiar agar apa yang disampaikan oleh kita itu nyampai dengan lillah. Lelah tapi jadi lillah. Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, apa yang didakwahkan oleh kita kepada masyarakat, pastikan itu juga dilakukan oleh kita. Ketika kita mengambil tema misal birrul walidain, maka pastikan sebelum kita menyampaikan itu kita sudah sedikit mengamalkan. Atau kita mengambil tema sholat di awal waktu, ya, ini biasanya pakai ceramah enak nemen ya subuh kawanan lah, ini kayak berat. Malam panggilan datang jam 2 tuli turu subuh kawanan, padahal semalam ceritanya fadilahnya sholat subuh berjamaah. Kaburo maktan indallahi ang taqulu mala taf'alun. Mudah-mudahan
kita semua ya tidak merupakan bagian dari itu ya. Dan itu salah satu barangkali mandi omongan. Jangankan kepada orang lain, kepada anak kita saja. Kita ngomongin bocah sembahyang, cung sembahyang gian, nih anak ya. Dan itu pernah dialami saya. Sayanya belum sholat. Apa jawab anak? Bapak bedroom sembahyang kah? Itu kan. Ternyata nggak mengena. Itu makanya saya kalau mau ngomongin anak saya suka ini dulu. Nyapu, saya nyampe sapu. Nyapu, mana nyapu. Nah, itu. Gitu. Karena ya pernah, gitu saya bangunin anak suruh wudhu, anaknya bilang, Bapak bedroom banyu wudhu, itu kan. Ya, itu berarti ternyata lisanul hal afdalu ya min lisanil maqal. Ya, mungkin barangkali itu saja Kang ya yang dapat saya sampaikan dalam fikih dakwah, dan mudah-mudahan yang terpenting ya tadi fikrah an-nahdiyah ya. Mungkin banyak orang yang mengaku berakidah ahlus sunnah wal jamaah, tapi kalau bukan an-nahdiyah, itu kenapa an-nahdiyah besar dan diterima di mana-mana? Gitu. Karena fikrah an-nahdiyah. Ya, habis kok sih bagiannya kayaknya kemarin sudah ya, asup aja sudah ya. Iya, itu aja. Terima kasih. Kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Kalau mau ada yang bertanya, alhamdulillah ini kayaknya sampai melu jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi materi fikih dakwah telah disampaikan dengan gamblang sehingga tidak perlu ada pertanyaan. Tetapi kalau tidak ada pertanyaan bukan orang hebat nantinya. Pokoknya bertanya apa saja. Diharapkan dari kami fasilitator dan pemateri narasumber ada pertanyaan, tapi jangan tanya tentang duit. Kami persilakan barangkali dari sahabat-sahabat rumah dakwah menanyakan tentang fiqhud dakwah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uhno dari MWC Wallet. Saya tidak ingin menanyakan, cuman tadi ya kata beliau kan lingkup dakwah itu lingkupnya luas. Selain dari lingkup ceramah, itu dari lingkup mana saja gitu. Cuman itu saja yang saya tanyakan, ya nggak nanya, minta. Karena luas gitu. Langsung aja ya Pak. Boleh. Langsung Pak. Ya, boleh. Nama saya Muhammad Dadan Sutisno dari MWC Kecamatan Karangwareng, Pak. Yang saya tanyakan kemarin juga ada pembelajaran mengenai dakwah, yaitu kan harus ada dalilnya dari firman Allah gitu ya, ada hadisnya, dan yang terakhir adalah kisah inspiratif. Nah, yang saya tanyakan itu mengenai kisah inspiratif itu harus ada setiap dakwah atau kita hanya Al-Quran dan hadis aja yang perlu kita sampaikan kepada para jamaah. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Satu lagi, barangkali satu lagi. Ngapunten, nama saya M. Lutfi dari MWC Gebang. Yang ingin tanyakan, selama dari kemarin tak perhatikan rumah dakwah itu
terfokus sama ceramah saja. Yang saya perhatikan itu saja. Itu materi apa? Harus menguasai materi, harus paham kitab dan lain. Maksud saya yang tanyain rumah dakwah itu apakah dakwah terjun langsung di masyarakat, ditempatkan mengurusi satu desa, satu kecamatan yang belum ada Jumatan contoh. Maksud saya di situ. Belum ada materi itu. Mau nanya ke rumah dakwahnya. Dan soalnya pernah pengalaman teman saya dari pondok itu langsung dikirim ke salah satu pedalaman pedalaman Sumedang, itu yang notabene semua asunah, kemudian dimasukin oleh orang NU 2, dan akhirnya sholat Jumat sudah azan 2 kali dan khutbah juga sudah 2 kali. Maksudnya ingin saya mengerti materi tentang hal itu. Ya mungkin kurang lebihnya dakwah tidak hanya ceramah saja, tetapi mencakup ke semuanya gitu. Entah dengan cara gimana. Dalam media juga ada dakwahnya. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Langsung deh. Saya kira ini pertanyaan berarti yang terakhir sama dengan yang pertama itu. Hampir sama, hampir mirip ya. Seperti yang telah saya sampaikan awal, kelihatannya kita digiring di rumah dakwah itu sebagai penceramah. Makanya dari awal, dari kemarin juga judulnya ceramah Pak ya. Itu seperti itu. Padahal dakwah itu luas. Makanya ulama itu membagi dakwah, hukum dakwah itu 2 ya. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Mungkin dalam konteks tertentu ya, seperti penceramah di panggung. Nah, ini ya harus khusus juga tadi seperti tadi. Ini judulnya tidak semua orang itu harus manggung kan tidak ya. Itu. Ya. Bisa jadi dia berdakwah di bidang ekonomi. Bagaimana ekonomi secara syar'i, kan begitu? Beli ngurangi timbangan gitu kan ya. Ya. Beli mebodo gitu kan. Atau kalau dia pejabat, dia berdakwah dengan jabatannya. Bagaimana menegakkan keadilan? Bagaimana berikhtiar untuk memakmurkan? Mengajak orang memilah sampah itu juga dakwah. Tanpa harus dalil innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dengan praktek mengajak mengolah sampah itu juga dakwah. Atau barangkali sekupnya kepala rumah tangga mengajak anak, istri untuk taat kepada Allah, untuk disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mewujudkan kesehatan jasmani dan rohani. Bagaimana berikhtiar memakmurkan keluarga. Bagaimana mencoba untuk mencintai lingkungan hidup dan kelestarian alam, itu juga dakwah. Karena kan tujuan daripada Islam itu rahmatan lil alamin. Dan itu akan lari kepada tugas kita manusia 2, apa? Ibadah, yang keduanya adalah imaratun fil ardi, memakmurkan bumi. Kita kan tugasnya 2. Sebagai delegasinya Allah khalifah fil ardi, kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu dengan apa yang dibawa oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu, mestinya kita jangan lupa untuk mengerjakan itu, karena yaitu biar mereka melihat. Kalau kita ngajak anak biar melihat, oh ya abahnya sholatnya tepat waktu, abahnya sudah berwudu, abahnya ke musola, abahnya ke masjid, begitu. Terus
apalagi insya Allah mudah-mudahan kan itu yang apa perihal yang lain-lain, karena nanti juga ada rencana lanjutan, tidak lagi dikumpulkan sekabupaten ini, tapi juga rumah dakwahnya di kecamatan dari MWC, nanti pelaksananya MWC. Nanti kita datang ke sana dan insya Allah tidak sebatas inilah, mungkin seperti itulah. Ya mudah-mudahan ya ada ya fikih Jumat mati mau sih, ya, pemahaman tentang Jumat. Ya. Tentang kisah tadi apa? Inspiratif. Itu perlu kan? Iya, misal ketika kita menyampaikan betapa pentingnya kita menjaga kerukunan untuk saling sayang menyayangi. Nah, kemudian kita bercerita dulu ada sahabat Nabi, jagoannya sahabat Nabi, bahkan menjadi Amirul Mukminin yang kedua, khalifahnya Rasulullah, sahabat Umar. Dulu saya di Karangwareng. Saya orang Karangwareng juga kan. Cuma tahun 2012 domisili saya jelas di Kecamatan Mundu. Saya itu khatib pertama kali di Karangwareng. Saya di Sesepan. Semper Ki Jalil almarhum. Nah, sebelum Ki Amin ada pesantren kan situ ya. Nah, ya, saya di situ dulu. Sampai tahun 2012 kemudian saya menetap di statusnya menetap ya, memang masih mau mundur sebenarnya sih, kawin karong kana konon lah. Nah, ya. Saya khatib pertama di sana dengan Ki Amin, nah, termasuk juga ansor pertama ya, khatib pertama ngumpuk bae waktu kuisi. Makanya dengan di sana insya Allah saya dekat sekali. Itu penting. Ya kemudian ketika kita menyampaikan